Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Raihan Danovan dengan NIM 2108684. Sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam olahraga. Apa itu motivasi dalam olahraga? Motivasi dalam olahraga adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu yang ingin mencapai tujuannya tersebut. Motivasi dalam olahraga yang berarti menggerakkan atau mendorong untuk bergerak, bahwa motivasi adalah daya dorong atau daya penggerak yang menjadi aktif dalam manusia yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi dalam olahraga adalah aspek psikologi yang berperan penting bagi para pelatih, guru, dan pembina olahraga. Karena motivasi adalah dasar untuk menggerakkan dan mengarahkan perbuatan dan perilaku seorang dalam olahraga. Ada menurut beberapa definisi dari para ahli mengenai pengertian motivasi. Di antaranya yaitu W.S. Winkel tahun 1983 mengemukakan bahwa motivasi dibagi atas dua bentuk, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul oleh berbagai sumber dari luar seperti pemberian hadiah, penghargaan, sertifikat, dan sebagainya. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah dorongan alamiah yang mendorong seseorang mengerjakan sesuatu dan bukan karena situasi buatan. Yang kedua yaitu jenis-jenis motivasi, dimana yang jenis pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini sangat menentukan atlet dalam menentukan atau memutuskan dirinya untuk terus berpartisipasi dalam olahraga yang diikutinya. Bagi atlet yang memiliki motivasi intrinsik adalah mereka yang melakukan aktivitas olahraga tersebut dengan sukarela, dengan perasaan suka dan senang mereka ingin melaksanakan kegiatan olahraga tersebut. Selanjutnya yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini sangat berbanding terbalik dengan motivasi intrinsik tersebut, yaitu motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang timbul karena adanya faktor yang mempengaruhi dari luar diri seseorang atlet. Atlet berprestasi dapat aktivitas olahraga tidak dilandasi dengan kesenangan dan kepuasan. Jadi di sini maksud dari kedua jenis ini yaitu motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, yang seperti keinginan kita mencapai sebuah tujuan, semangat kita untuk menjunjung tinggi apa tujuan yang akan kita raih untuk kedepannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berbanding terbalik dengan intrinsik tersebut, karena ekstrinsik ini mempengaruhi orang lain atau faktor lain dari luar tubuh diri sendiri, yang seperti motivasi ingin menjuarai sebuah kejuaraan dengan hadiah yang lebih besar, motivasi yang diberikan dari pelatih kepada atletnya, motivasi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, dan motivasi yang diberikan guru kepada peserta didiknya.
Selanjutnya yaitu ada peran motivasi dalam olahraga. Motivasi sebagian dari faktor pendukung non teknis perlu mendapat perhatian yang cukup, mengingat aspek ini merupakan komponen penting dalam kebijakan seorang atlet. Dalam 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 aktivitas olahraga, motivasi yang berasal dari dalam maupun dari luar dijelaskan pada khususnya memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, motivasi merupakan sarana untuk memahami perilaku dan tindakan seseorang. Yang kedua, dengan mengetahui motivasi, kita dapat memperkirakan atau membuat semacam target relawan tentang apa yang akan kita lakukan dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai pengarah perilaku. Yang keempat, perilaku atau tindakan seseorang akan lebih intensif apabila dilakukan dengan motivasi yang kuat. Yang keempat, teori motivasi. Yang pertama itu ada teori naluri. Teori ini menghubungkan kelakuan manusia dengan macam-macam naluri seperti naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri, dan mengembangkan jenis lainnya. Yang kedua itu teori kebudayaan. Teori ini menghubungkan tingkah laku manusia berdasarkan pola kebudayaan tempat ia berada atau tempat ia bertanding. Yang ketiga, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia pada hakikatnya bertujuan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor ini ada dua. Yang pertama, faktor pemuas. Faktor pemuas ini sama dengan seperti motivasi intrinsik yang bersumber dari diri kita sendiri. Sedangkan faktor pemelihara yaitu sama dengan motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari luar atau ada faktor luar lainnya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya kepada Babe dan Ibu Desi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.